Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya Wulandari sebagai moderator di talk show ini. Saya di sini kedatangan dua tamu spesial dalam bidang informasi geospasial. Baik, untuk kakak-kakak silahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, kenalkan saya Zuria Hidayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir. Kedua tamu ini akan membahas mengenai transparansi informasi geospasial di masa yang akan mendatang. Tentu seiring bertambahnya masa ke masa akan lebih mudah juga untuk mengakses seputar informasi geospasial. Tentunya hal ini akan membuat kekhawatiran akan privasi dan keamanan baik bagi pengguna maupun platform yang bersangkutan. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Di sini saya udah nggak sabar ingin mengetahui pendapat Kak Zuria. Bagaimana sih pendapat Kak Zuria mengenai kemudahannya data informasi geospasial yang diakses oleh publik di masa yang akan mendatang gitu. Silakan Kak Zuria. Oke, terima kasih sebelumnya buat Ulan. Jadi di masa sekarang ini buat akses data geospasial itu semakin terbuka. Jadi buat pemerintah, swasta, terus instansi lainnya itu udah nyediain kayak dalam bentuk peta digital untuk kita mengetahui informasi, buat kita tahu data-data apa aja. Terus ada citra satelit, terus juga ada informasi tata ruang. Nah, contoh aplikasi yang biasa kita gunain itu Google Map. Dia itu nyediain data lokasi dan ya secara real time. Terus tujuannya apa? Buat mempermudah kehidupan publik, terus untuk perencanaan transportasi dan perencanaan mitigasi. Mungkin itu aja, Bulan. Oke, baik, menarik sekali ya. Terima kasih untuk penjelasannya Kak Zuria. Ayo gimana untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Masih penasaran nggak? Pasti dong penasaran. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Fatir. Baik, di sini saya ingin bertanya nih, menurut Kak Fatir, bagaimana sih pandangan Kak Fatir ini terkait lebih mudah diaksesnya informasi geospasial oleh publik? Baik, terima kasih Kakak Wulan telah menanyakan pertanyaan yang cukup baik ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Kak Wulan, yaitu apakah sih tantangan terbesar yang akan dihadapi jika teknologi geospasial ini akan semakin maju. Nah, seperti yang kita tahu pada zaman sekarang tuh saya rasa sangat mungkin gitu. Teknologi spasial ini diakses oleh secara keseluruhan, secara real time maupun tidak ada lagi privasi di antara kita. Nah, di zaman yang cepat ini ya. Namun kecepatan atau perkembangan teknologi spasial ini secara cepat ini memiliki dua dampak, yaitu dalam bidang geodesi contohnya kelebihannya ya. Yang pertama itu kita dapat merencanakan tata kota dengan baik dan juga melakukan mitigasi bencana sehingga mencegah bencana itu dan juga keperluan pihak-pihak lainnya. Nah, namun Kak, ada juga dampak negatif, yaitu itu sangat menjadi masalah yang cukup besar ya, atau isu yang sering diangkat gitu, yaitu tentang mengganggu privasi seseorang. Bahkan kita bisa mengakses atau bisa tahu gitu lokasi seseorang itu ada di mana. Yang dikhawatirkan itu gimana ya Kak ya? Tentang ini apa namanya? Jika jatuh ke tangan orang yang salah, maka privasi itu akan mengganggu seseorang, pokoknya akan mengganggu lah, dan itu sangat mengganggu lah ya. Bahkan itu tuh kan sangat melanggar undang-undang hingga HAM gitu Kak. Itu. Terima kasih untuk Kak Fatir jawabannya. Ternyata tantangannya itu sangat serius ya Kak Fatir? Iya, sangat serius, soalnya mengganggu privasi sekali Kak. Oh, bahaya juga ya. Oke, sekian untuk penjelasan dari Kak Fatir ya. Oke, untuk pendapat dari Kak Fatir sebelumnya itu tentu sangat menarik kan. Dari pendapat situ juga kita bisa mengetahui nih dari
kemajuan zaman yang akan mendatang itu pasti kemudahan akses informasi geospasial itu lebih mudah. Dari penjelasan Kak Fatir juga dijelaskan bahwa ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, saat ini saya ingin bertanya kepada Kak Zuria terkait apa sisi positif dari kemudahan akses informasi geospasial di masa yang akan mendatang. Untuk Kak Zuria, silakan dijelaskan pandangannya. Oke, terima kasih ya Kak ya. Jadi ya positifnya tuh ya banyak sekali dan sangat bermanfaat. Dan pastinya ya sangat dibutuhkan lah. Nah, dengan terbukanya akses geospasial di masa akan datang, terus pengelolaan tata kota, terus pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien. Contohnya bagi masyarakat, mereka akan tahu rawan bencana, informasi cuaca yang bagaimana, tapi nggak hanya tahu untuk hanya informasi aja, tapi tahu apa sebabnya yang memicu rawan itu, kayak informasi cuaca yang buruk, efeknya yang memicu cuaca buruk itu apa, seperti lingkungan yang buruk, kayak tercemarnya udara, tercemarnya kayak sampah sembarangan. Efeknya itu bakal berpengaruh buat lingkungan. Nah, terus tujuan dari transparansi itu juga jadi kekuatan buat masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana. Terus selain bencana juga berperan dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik, karena tidak hanya mengetahui informasi rawan bencana, tapi juga tahu lingkungan itu penting. Kerusakan lingkungan juga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi manfaatnya juga untuk lingkungan yang lebih baik. Mungkin itu aja Kak Ulan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Zuria yang telah memberikan pandangannya terkait dampak positifnya dari transparansi informasi geospasial ini ya Kak. Ya. Tentu sangat bermanfaat dan sangat banyak manfaatnya ternyata ya. Baik, terima kasih kepada Kak Zuria. Kita akan melanjutkan ke pandangan sisi negatifnya. Penasaran kan? Kita lanjut. Oke, tadi sebelumnya Kak Zuria ini sudah menjelaskan terkait sisi positifnya, yang ternyata sisi positifnya itu banyak ya, dan tentunya sangat bermanfaat. Namun jangan salah, di balik sisi positif tentu ada sisi negatifnya yang menjadi pertimbangan untuk kita. Apa saja sih sisi negatifnya? Di sini saya akan bertanya kepada Kak Fatir terkait apa sisi negatif dari kemudahan diaksesnya informasi geospasial di masa mendatang. Untuk Kak Fatir silahkan untuk memberikan pendapat. Oke, baik, terima kasih Kak Bulan. Sebelumnya saya juga setelah menjelaskan secara umum tentang transparansi kemajuan teknologi geospasial ini, dan juga saya ingin berterima kasih kepada rekan saya Zuria telah menyampaikan sisi positifnya. Nah, namun di sini saya akan mengulik lebih dalam tentang dampak negatifnya. Ya tentu, di balik manfaatnya ini, transparansi ini dapat membawa risiko yang besar, apalagi terhadap pelanggaran privasi. Sebagai contohnya, kita dapat melacak data lokasi individu yang sangat terbuka. Dan juga ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, hal-hal seperti ini akan sangat merugikan Kak, seperti pencurian data pribadi atau pelacakan data pribadi dan juga pengaksesan lokasi tanpa izin Kak. Jadi akan mengganggu privasi sekali lah. Jadi dengan itu kita harus bijak dalam menggunakan transparansi kemajuan teknologi spasial ini, supaya transparansi datanya dan juga privasi datanya dapat dijaga Kak, seperti itu. Oke, baik, makasih ya untuk penjelasan kepada Kak Fatir. Ternyata sisi negatifnya juga cukup berbahaya ya. Selain tadi sisi positif yang sangat bermanfaat, terutama untuk memberikan informasi dan mempermudah publik dalam akses data,
ternyata sisi negatifnya juga ada, terutama di penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi positif dan negatif ini, saya ingin mengetahui nih bagaimana pendapat baik dari Kak Fatir dan Kak Zuria terkait transparansi informasi geospasial di masa mendatang. Oke, sebelumnya kita udah mendengarkan kan sisi positif yang dijelaskan oleh Kak Zuria dan sisi negatif yang dijelaskan oleh Kak Fatir. Tapi Kak Fatir tadi menyinggung nih terkait bagaimana sih cara menjaga keseimbangan antara transparansi dengan keamanan. Oke, pertama-tama nih saya ingin bertanya bagaimana cara menjaga transparansi dan keamanan dari informasi geospasial ini yang lebih mudah diakses ke depannya oleh publik. Boleh deh dijawab dulu oleh Kak Zuria. Oke, baik. Menurut saya kebijakan harus sangat mempertimbangkan regulasi akses. Data geospasial itu boleh aja terbuka, tapi ada kategori yang harus lebih ketat lagi lah, terutama individu. Jadi regulasi enkripsi data, terus dan data izin akses itu hanya pihak yang berwenang aja yang menerapkan agar data yang sensitif itu tetap terlindungi. Nah, namun perlu juga edukasi bagi pengguna buat penggunaan data lebih baik dan penggunaan data juga lebih bijak. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Zuria untuk pandangannya ya. Oke, selanjutnya saya ini ingin bertanya kepada Kak Fatir. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pendapat Kak Fatir terkait transparansi informasi geospasial ini. Baik, sekarang bagaimana pendapat dari Kak Fatir? Silahkan dijawab. Oke, baik, terima kasih Kak Wulan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zuria. Saya sangat setuju dengan rekan saya tadi Zuria menyampaikan tentang regulasi atau pengamanan data yang sangat ketat. Sebaiknya juga saya izin tambahkan juga tentang sistem otorisasi yang sangat kuat. Bagi setiap orang yang mengakses data ini harus dilakukan pemantauan gitu oleh pemerintah atau pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta juga regulasi seperti ini juga sudah diterapkan oleh negara-negara maju seperti benua Eropa maupun negara Cina. Negara Cina tersendiri yang pernah kita bahas ya di materi pembelajaran perkuliahan, yaitu mereka menggunakan satelit Beidou. Tujuan mereka membuat satelit ini secara tersendiri oleh negara mereka gitu, agar data individunya terlindungi dengan baik gitu. Dan saya harapkan juga Indonesia dapat mengadopsi kebijakan serupa untuk melindungi data spasialnya yang agak sensitif, sambil juga tetap mendukung transparansi kemajuan teknologi geospasial yang akan datang ini. Baik, itu sih Kak yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus ya pandangan dari Kak Fatir ini. Terima kasih untuk Kak Fatir. Ini pandangan dari Kak Zuria maupun Kak Fatir ini memang sangat bagus. Untuk penutup nih, terakhir saya ingin bertanya, apa sih harapan-harapan dari Kak Zuria ataupun Kak Fatir terkait transparansi informasi geospasial di masa yang akan mendatang? Kak Zuria dulu ya. Oke, jadi buat harapan saya transparansi informasi geospasial ini ya, saya sangat berharap betul-betul manfaat lah bagi masyarakat untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan publik, namun tetap memperhatikan aspek keamanannya. Udah, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, harapan dari Kak Zuria mudah-mudahan dapat terrealisasikan ya Kak Zuria, sesuai dengan harapan Kak Zuria yang sangat baik. Selanjutnya saya ingin mendengarkan harapan dari Kak Fatir. Selanjutnya ada harapan dari Kak Fatir, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Wulan. Baik, harapan saya juga sejalan dengan rekan saya tadi ya. Namun di sini saya ingin menyampaikan juga semoga masyarakat Indonesia bisa lebih aktif dalam menggunakan data geospasial ini, tetapi juga tetap memiliki kesadaran terhadap pentingnya privasi itu tersendiri. Karena privasi itu sangat penting, karena privasi itu yang menyangkut pada diri kita sendiri gitu. Dan juga diharapkan juga kedepannya kebijakan ini
bisa lebih memperhatikan isu-isu yang sangat penting dari mulai dari dalam bidang apapun lah. Contohnya dalam bidang kita yaitu bidang geodesi, yaitu terkait dengan perencanaan, mitigasi bencana maupun pembangunan yang di masa yang akan datang untuk bagi nusa, negara dan bangsa Indonesia. Begitu Kak. Baik, terima kasih untuk harapan dari Kak Fatir. Mudah-mudahan juga sama tadi seperti Kak Zuria. Mudah-mudahan harapan dari kalian dapat terrealisasikan dengan baik, agar baik itu secara umum ataupun secara pribadi dapat lebih bijak lagi di masa yang akan mendatang untuk menggunakan informasi geospasial ini. Terima kasih kepada Kak Zuria dan Kak Fatir yang telah menyempatkan waktu serta bersedia untuk menjelaskan lebih detail terkait transparansi informasi geospasial di masa yang akan mendatang. Semoga apa yang telah Kak Fatir dan Kak Zuria jelaskan dapat bermanfaat baik dalam segi pemahaman ataupun secara pengetahuan untuk para penonton yang telah menyimak video ini hingga akhir. Baik, di sini saya Wulandari Mahareza sebagai moderator pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.